Oke, sudah di-record ya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi regresi ya, regresi linear berganda. Kemarin itu kita sudah sampai ke regresi linear sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas saja ya. Sekarang kita bagaimana menginterpretasikan kalau modelnya itu lebih dari satu variabel bebas atau satu variabel X. Nah, saya jelaskan dulu ya fungsinya apa, kenapa harus ada model regresi ya dalam dunia bisnis ataupun dunia real, nanti dipakai buat apa seperti itu, dan ini biasanya ngaruhnya kemana sih untuk modeling, apakah memang efektif atau tidak ya. Ini saya mau share screen dulu di sini ya. Saya kasih ilustrasi dulu sebelum ke teorinya ya. Nah, saya misalnya ya, saya punya sebuah produk gitu ya, produk ya, produk A. Saya punya produk A. Saya mau melihat ya faktor yang mempengaruhi penjualan dari produk A ini ya, dari produk A. Nah, ketika kita tahu bahwa apa yang mempengaruhi peningkatan penjualan dari faktor produk A, maka biasanya kita akan melihat faktornya pertama adalah yang kita lihat adalah harga ya, harga produk A-nya. Ya. Lalu kedua adalah harga produk pesaing. Yang ketiga adalah biaya promosi ya, kita identifikasi ya. Keempat misalnya adalah kondisi ya, kondisi demand pasar atau disebutnya daya beli ya, daya beli masyarakat. Nah, jadi biasanya modeling ini terjadi karena ada masalah, misalnya ya si produk A ini merasa penjualannya dia menurun, kira-kira apa penyebabnya. Nah, kalau berdasarkan experience yang ada orang ahli gitu ya, biasanya dia akan menggunakan insting dia sebagai orang marketing atau sebagai ahli untuk menentukan faktor mana. Nah, tapi kalau sudah masuk ke modeling ya, biasanya variabel-variabel ini akan dicari ya, dicari data ya, historical, di mana nanti dia akan menentukan ya modelnya. Nanti kita identifikasi variabel dependennya ya adalah penjualan, sedangkan yang ini adalah variabel independen ya, atau si X ya. Nah, sehingga kita bisa membuat model di penjualan ya sama dengan beta 0 gitu ya, ditambah dipengaruhi oleh si harga ya, harga produk A, terus ditambah B2 harga ya, harga produk pesaing, ditambah B3 adalah biaya promosi, terakhir adalah ditambah B4 daya beli ya, daya beli, ditambah error. Nah, dengan modeling seperti ini maka strategi marketing akan lebih terfokuskan kepada variabel-variabel apa saja yang harus diprioritaskan untuk ditingkatkan agar penjualannya meningkat. Nah, kalau biasanya hanya berdasarkan insting, misalkan bahwa penjualan produk itu akan naik kalau harganya turun gitu ya. Ketika kita mengambil ya, atau kita mengambil keputusan tanpa modeling seperti ini, maka bisa jadi keputusan itu salah. Ya, salah. Kenapa? Karena ternyata pada saat misalnya harganya diturunkan, ternyata penjualan tidak naik ya. Penjualan justru turun, tambah turun. Maka dia memiliki dua kerugian. Kerugian pertama, dia rugi ya, ketiga penjualannya tetap turun. Nah, fungsi modeling itu adalah dia akan mendeteksi faktor apa saja yang penentu penjualan. Oh, ternyata pas dimodelkan ternyata daya beli nih yang paling besar pengaruhnya terhadap penjualan. Memang turun karena memang daya beli masyarakat sedang turun, sehingga harga tidak perlu diturunkan. Karena apa? Faktor utamanya daya beli. Mau harga berapapun, kalau daya belinya memang lagi rendah, maka penjualan pun dengan produk apapun akan turun juga ya. Jadi pentingnya dalam membuat sebuah kebijakan ketika kita fungsinya dari modeling, apalagi dari variabel-variabel seperti ini dan juga data-data historical, maka secara tepat ketika membuat strategi marketing ataupun strategi penjualan, dia akan tepat ya mengukur bahwa ketika nanti saya mau menaikkan penjualan sekian, maka biaya-biaya yang saya keluarkan berapa. Nah, dia bisa terukur dibanding
menggunakan hanya dari sekedar insting saja, ya seperti itu. Nah, ya jadi fungsinya tahu ya kenapa model ini atau fungsi model regresi itu kita pelajari supaya kalian nanti pada saat selesai kuliah kalian bekerja ya, ketika ada sebuah kebijakan yang akan keluar bahwa dia menentukan faktor-faktor penentunya, maka better penggunaan model secara sederhana aja seperti ini untuk menentukan memang benar-benar faktor apa yang paling mempengaruhi sebuah kebijakan tertentu ya, seperti itu. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan materinya sedikit ya di sini terkait regresi linear berganda. Nah, yang pertama adalah kita tahu bahwa jenis data itu ada 3. Nanti kalian akan mempelajari seluruh model regresi dengan 3 jenis data yang seperti ini. Ya. Pertama adalah data cross section. Data cross section adalah data yang diambil dalam satu waktu tertentu. Ya, misalnya data 100 perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu 2022 saja. Maka ini namanya model dengan data cross section. Diambil data 100 sampel perusahaan tahun 2022. Nah, ini namanya data dengan regresi dengan data cross section. Berikutnya adalah data time series yang dia ada kurun waktunya ya. Ini misalnya dia satu perusahaan tapi diamati sekian tahun. Contoh, faktor-faktor mempengaruhi kinerja perusahaan A selama 10 tahun, datanya bulanan ya. Maka data time seriesnya adalah 12 bulan dikali 10 tahun, 120 data. Model dengan data time series dia simbolnya ada T ya, di sini T. Kalau yang tadi cross section dia simbolnya I ya. Sehingga YT, beta 0, beta 1 X1 sampai beta I XT plus ET ya. Nah, lalu berikutnya adalah data panel. Nanti ada regresi data panel ya. Jadi 3 jenis regresi ini yang akan jadi bahan UAS kita nanti ya. Jadi kalian nanti pada saat mengerjakan soal udah harus menentukan ini regresi data panel kah, regresi time series kah, atau regresi biasa ya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah regresi data panel, yaitu gabungan antara cross section dengan time series. Ini contohnya adalah faktor-faktor mempengaruhi kinerja juga, tapi diambil 10 perusahaan ya dalam kurun waktu 10 tahun, datanya tahunan. Berarti total datanya adalah 10 perusahaan dikali 10 tahun sama dengan 100 data. Sehingga modelnya adalah perbedaannya YIT. Berarti kalau ada model pakai IT, maka datanya adalah data panel, yaitu gabungan antara cross section dengan time series. Ya, jadi nanti yang hari ini yang sederhana aja dulu ya. Nanti yang panel itu yang terakhir yang memang agak sedikit rumit. Nah, nanti setelah hari ini saya akan kirimkan software namanya eViews. Jadi kalian akan dapat satu software lagi saya ajarin untuk estimasi data panel dengan data time series yang seperti ini ya. Untuk hari ini kita pakai SPSS dulu. Nah, sekarang kita lihat dulu analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas ya. Ini X1, X2 sampai XI. Nah, ini yang akan kita duga koefisien regresinya. Nah, metode penduganya dengan namanya ordinary least square. Ya, ini metode yang paling sederhana untuk menduga koefisien regresinya. Menduga beta 0-nya, beta 1-nya, beta 2 sampai beta I-nya ya. Kalau X-nya 1 bukan regresi berganda? Iya, bukan. Regresi berganda tuh minimal 2 ya. Nah, uji-uji yang dilakukan adalah pertama uji ANOVA, uji fit model. Untuk menguji apakah modelnya fit atau tidak ya. Modelnya baik apa tidak. Nah, ini saya merahin karena kenapa? Karena ini banyak sekali yang menggunakan H1 yang salah seperti ini. Hanya karena H0-nya seluruh variabel tidak mempengaruhi Y. Berarti modelnya tidak fit karena tidak ada satupun variabel X yang mempengaruhi Y. Nah, karena termotivasi dari si H0 yang seluruhnya tidak berpengaruh, maka H1-nya seluruhnya bersama-sama mempengaruhi Y. Padahal harusnya H1-nya adalah minimal ada satu variabel independen atau X yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Kalau minimal satu berarti maksimal semuanya. Maka harapannya nilai probability dari uji ANOVA-nya lebih kecil dari alfa ya. Boleh pakai 1%, 5% sampai 10% ya. Nanti kalau ternyata 5% belum signifikan, coba di 10% signifikan atau tidak. Maka artinya modelnya sudah fit. Satu saja signifikan maka disebut modelnya fit ya. Berikutnya adalah koefisien determinasi atau R-square. Nah, R-square itu menentukan kebaikan model juga ya. Di sini
Kalau R square-nya mendekati 100%, maka artinya 80% contoh ya, R square 80%, keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor-faktor X dalam model sebesar 80%, sedangkan sisanya 100% dikurang 80% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nah, ini R square untuk melihat kontribusi dari masing-masing X terhadap Y-nya ya. Nah, berikutnya adalah uji T. Nah, uji T ini sama seperti uji regresi linear sederhana, hanya saja bedanya kalau di model regresi X-nya itu ada 5, maka hipotesisnya juga ada 5 ya. Di mana H0-nya X tidak berpengaruh, H1-nya X berpengaruh ya. Nanti kalau nilai probability-nya lebih kecil dari alfa, maka artinya tolak H0 berarti si X berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, koefisien regresi negatif positif seperti biasa, negatif hanya melihat pengaruhnya tidak searah atau berlawanan. Kalau X-nya naik, Y-nya turun. Tapi kalau koefisien positif, dia searah. X-nya naik, Y-nya juga naik ya. Nah, sekarang ketika saya punya model regresi, satuannya beda-beda ya. X1 satuannya ton, X2 satuannya rupiah, X3 satuannya persen, dan ini satuannya unit. Ini beda-beda satuannya ya. Itu boleh di dalam regresi. Namun, koefisien regresi yang masih menggunakan satuan yang beda-beda tidak bisa dijadikan patokan untuk membandingkan pengaruh si X terhadap Y yang terbesar maupun terkecil. Contoh, ini kan satuannya beda-beda ya. Lalu misalnya dapat persamaan seperti ini, seolah-olah di sini X3 memiliki pengaruh terbesar terhadap si Y-nya gitu ya. Padahal satuannya beda-beda, maka harus distandarisasi dengan apa? Yang pertama adalah nilai elastisitas ya. Nah, cara nyarinya adalah masing-masing koefisien dikali rata-ratanya dia dibagi rata-rata Y. Nah, ini agak merepotkan memang. Nah, sedangkan saja karena kita pakai software, maka di SPSS sudah ada namanya standarisasi betanya. Atau cara kedua biasanya dilakukan oleh ekonom adalah melogaritmakan variabel yang satuannya bukan persen ya. Jadi kalau ada variabel satuannya bukan persen, misalnya kayak tadi ini ya, ton, rupiah, ini nanti ini dilokan. Unit juga dilokan. Yang tidak dilokan hanya si X3 saja. Maka kalau sudah dilokan semua, dimodelkan regresi, maka secara otomatis koefisien regresinya sudah merupakan elastisitas atau menggambarkan besar kecilnya pengaruh X terhadap Y. Maka kalau tadi satuannya beda-beda belum dilokan, tidak boleh dibandingkan mana yang lebih besar maupun lebih kecil pengaruhnya X terhadap Y. Maka dia harus distandarisasi ya. Nanti kita lihat hasil standarisasi di variabel X untuk model regresi yang satuannya beda-beda tapi sudah dilokan. Nah, maka koefisiennya sudah otomatis merupakan elastisitas. Nah, ketika uji-ujinya sudah diinterpretasi, koefisiennya juga sudah dibandingkan, maka langkah berikutnya adalah memastikan bahwa modelnya bersifat blue. Blue itu adalah Best Linear Unbiased Estimator ya. Artinya modelnya sudah bagus ya. Dari uji-uji asumsi klasik ini, yang pertama adalah uji normalitas residual. Jadi residual atau errornya yang diuji dan harus menyebar normal ya. Di sini harapannya dia menyebar normal. Lalu bagaimana kalau nggak menyebar normal? Ternyata uji normalitas ini yang boleh dilanggar ya, tidak wajib. Ujinya dengan sama seperti uji data ya, dengan Kolmogorov-Smirnov. Nanti residualnya kita uji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Harapannya ya menyebar normal. Kalau tidak menyebar normal tidak masalah ya. Yang berikut adalah uji homoskedastisitas. Karena kita pakainya adalah SPSS, maka kita akan manual menggunakan ujinya ya. Karena nanti kan minggu depan saya ajarkan dengan IFIS ya. Kalau di IFIS itu sudah ada ujinya langsung ya. Uji homoskedastis sudah ada. Lalu kita uji, kita bikin hipotesis di sini, nolnya homoskedastis, satunya heteroskedastisitas. Nah, jika nanti hasil nilai probability-nya dari uji Rosbagen atau uji White-nya memenuhi syarat atau lebih besar dari alfa, artinya asumsi homoskedastisitas terpenuhi ya. Kalau tidak terpenuhi, maka biasanya penduganya diganti, tidak lagi dengan OLS atau ordinary least square, tapi pakainya adalah GLS ya, generalized least square. Cuman di SPSS tidak ada menu untuk menduga dengan GLS ya. Nanti kita coba untuk pakai IFIS ya. Nah, apa yang terjadi jika terjadi pelanggaran, yaitu heteroskedastis ini pelanggarannya? Efek pelanggarannya adalah ya, penduga regresinya tetap tidak bias, konsisten, ya, hanya saja tidak efisien. Nah, itu adalah efek dari pelanggaran heteroskedastisitas. Nah, berikutnya adalah uji multikolinialitas. Nah, ini adalah
uji yang wajib dipenuhi ya. Jadi tidak boleh yang namanya korelasi antar variabel X-nya tinggi, nggak boleh. Yang boleh adalah X dengan Y-nya ya. Kalau dia ada multicolinearity atau korelasi antar X-nya tinggi, maka dampaknya adalah dia berbias. Nah ini yang paling parah kalau terjadi pelanggaran multikolinearitas. Sudah berbias, tidak konsisten dan tidak efisien. Maka kalau sudah ada multikol, apa yang terjadi? Ya seperti ini, dia berbias, tidak konsisten dan efisien. Kalau ada multikol antar X-nya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah membuang salah satu variabel X ya yang memiliki korelasi yang kuat dengan X yang lain. Nah itu caranya. Nah di dalam SPS sendiri uji multikol itu dengan VIF ya, nilai VIF-nya harus di bawah 10. Kalau di bawah 10 berarti sudah bebas multicolinearity. Nah ini dia untuk membantu kita mengecek apakah ada multicolinearity atau tidak ya. Nah biasanya peneliti itu kalau ada multicol dibuang salah satu X-nya, atau kalau mau dipertahankan namanya regresi komponen utama. Cuma saya tidak akan sampai ke regresi komponen utama karena memang ini termasuk yang rumit karena harus manual ya. Nah terakhir adalah uji autokorelasi. Nah uji autokorelasi itu kalau multicol adalah korelasi antar variabel X-nya, kalau autokorelasi itu ada korelasi di data residualnya. Nah ini dampak dari kalau kita pakai data time series ya, seperti itu. Maka cara ngeceknya lihat dari nilai Durbin-Watson nanti ya. Kita lihat kalau Durbin-Watson yang mendekati 0 berarti ada autokorelasi positif. Kalau nilai Durbin-Watson yang mendekati 4 ada autokorelasi negatif. Tapi kalau DW-nya mendekati 2 berarti bebas autokorelasi. Harapannya dalam sebuah model nilai Durbin-Watsonnya harus mendekati 2 ya. Atau uji autokorelasi langsung. Nah ini ada di EViews ya, di SPSS tidak ada. Jadi kita nanti patokannya pakai Durbin-Watson saja untuk SPSS ya. H0-nya tidak terdapat autokorelasi, H1 terdapat autokorelasi. Nanti kita cek kalau nilai probability-nya lebih besar alpha 5% berarti memang tidak terdapat autokorelasi. Kalau seluruh asumsi ini semuanya dipenuhi, maka modelnya bersifat Bayes linear unbiased estimator. Tapi kalau ada yang terlanggar berarti memang dia tidak bersifat blue ya, Bayes linear unbiased estimator. Oke ya, jadi ini nanti kita akan coba susun ya soal yang saya kasih di Excel. Nah ini dia ya, ada 2 data. Data pertama data kuantitatif semua. Data kedua adalah dengan dummy, tapi ini untuk minggu depan saja. Yang pertama ini dulu. Kita lihat di sini ya. Yang X1 dia satuannya juta rupiah. Berarti bukan persen, bukan rasio, nanti kita lokan ya. Kita lokan. Yang ini kurs ya, kurs satuannya juga rupiah. Jadi nanti kita akan lokan. Nah, X2 ini satuannya persen ya, maka tidak perlu dilokan. Nah, X3 ini satuannya sudah rasio, maka tidak perlu dilokan. Jadi langkah pertama kita melokan ya, supaya nanti interpretasinya persen semua. Kita melokan seluruh variabel yang satuannya bukan persen maupun rasio. Berarti yang pertama adalah log. JUB itu jumlah uang beredar ya. Jumlah uang beredar. Lalu ini log ya, log kurs. Lalu ini inflasi. Lalu ini ekspor impor ya, seperti itu. Kita akan masukkan ini lognya, log jumlah uang beredar, lalu log kurs, inflasi tidak dilogkan ya, eksim juga tidak dilogkan. Nah, baru kita masukkan. Ini datanya sudah oke. Lalu saya copy ini untuk judulnya ya. Gitu. Oke. Saya buka SPSS di sini. Ya, jadi ini dilogkan karena tadi satuannya bukan persen maupun rasio. Oke. Saya copy datanya ini, lalu saya paste ya, lalu saya copy lagi untuk judulnya ya. Oke, ini dia. Ya. Ini sudah ada ya, jumlah uang beredar, kurs, inflasi, dan eksim. Nah, nanti setiap tahapannya akan sudah saya masukin ya. Nah, pertama adalah deteksi multikolinearitas dulu ya. Untuk mendeteksi ada multikol tidak multikol tadi adalah
korelasi antar X-nya. Nah, kita akan keluarkan hasil korelasinya. Ya, kita keluarkan analyze, correlate, bivariate di sini. Ya, untuk korelasi antar variabel X, antar variabel yang kita copy, kita blok, kita masukkan. Nah, perhatikan di sini ada korelasi yang 0,864 ya, dimana ini bacanya 0,864 itu adalah log kurs dengan jumlah uang beredar. Berarti X1 dengan Y. Nah, ini boleh tinggi ya, karena X dengan Y. Yang nggak boleh itu X dengan X ya. Contoh di sini 0,367. 367 itu adalah ekspor impor dengan kurs, tapi karena masih di bawah 0,8 maka dibolehkan. Nah, kita lihat di sini ya, saya copy di sini. Nah, ini dia. Nah, ternyata korelasi antar X-nya itu tidak ada yang di atas 0,8 atau kecil. Berarti memang tidak ada multikolinearitas ya. Jadi identifikasi awal pertama adalah korelasi antar variabel independen, yaitu jumlah uang beredar, inflasi, ekspor impor, tidak ada yang melebihi 0,8 ya. Artinya tidak ada indikasi multikolinearitas. Nah, maka kita lihat di sini tidak ada indikasi multikolinearitas. Nah, berikutnya kita keluarkan output regresi. Caranya adalah analyze, regression. Ini hati-hati karena memang kita bukan regresi sederhana. Kalau regresi sederhana kan kemarin tinggal analyze, regression, linear, selesai ya. Tapi kalau ini harus banyak yang diklik ya. Nah, pertama ini kita masukkan dependennya adalah kurs. Kita masukkan kurs di sini. Independennya adalah jumlah uang beredar, inflasi, dan ekspor impor. Langkah berikutnya adalah kita klik statistik. Nah, ini dia. Kita akan klik ini R-square change, deskriptif, ini VIF-nya kita klik. Ini untuk multi-call. Durbin Watson kita klik, Durbin Watson tadi untuk autokorelasi. Kita klik di sini, continue. Ya. Lalu klik plots untuk melihat normality probability plotnya. Kita klik save terakhir untuk mengeluarkan residualnya. Ini untuk saya keluarkan untuk menguji heteroskedastisitas. Saya continue, oke. Ya. Tahapan-tahapan itu sudah saya buatkan langkah-langkah di sini ya. Nah, di sini dia. Nah, ini dia. Oke, kita keluarkan deskriptifnya yang ini. Ya, ini deskriptifnya. Ini korelasi sudah ada. Nah, ini dia hasil dari model summary-nya. Ya, kita copy. Ya, lalu kita masukkan di sini. Ya. Nah, terlihat di sini karena kita menginterpretasi koefisien determinasi, maka R-square-nya adalah 0,774 atau 77,4%. Ya. Artinya, keragaman yang mampu dijelaskan oleh faktor-faktor dalam model terhadap kurs sebesar 77,4%. Ya. Sedangkan sisanya, yaitu 100 dikurangi 77,4%, itu dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Ya. Jadi, secara R-square sudah cukup baik ya, ini mendekati 100%. Nah, berikutnya adalah uji ANOVA-nya. Kita buat H0, seluruh variabel independen tidak berpengaruh terhadap kurs. A1-nya minimal ada satu variabel yang berpengaruh terhadap kurs. Ya. Nah, di sini ada uji ANOVA. Di sini ANOVA kita keluarin. Ya. Kita keluarin di sini ANOVA-nya. Nah, ini dia. Nilai probability-nya ternyata lebih kecil 5% ya. Maka tolak H0, berarti minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap kurs ya. Artinya dengan kata lain modelnya sudah fit. Lalu berikutnya adalah menguji pengaruh masing-masing variabel X ya. Di sini ya outputnya. Nah, ini ada VIF ya. VIF ini untuk multicolinearity. Nilai bawah 10 ya, harus di bawah 10. Nah, saya mati dulu WhatsApp-nya juga. Nah, ini ada yang saya merahin, ini koefisien regresi. Ini adalah probability. Ini yang biru yang saya bilang tadi, boleh dilihat standardized betanya. Tapi karena kita sudah lock-an, itu akan sama posisinya ya. Nah, di sini kita buat persamaan regresi karena kursnya sudah di-lock-an, maka ini lock kurs. Lock kurs sama dengan konstanta 0,513 ditambah 0,515 lock jumlah uang beredar ditambah 0,04 inflasi ditambah 0,140 ekspor impor ya. Yang pertama kita lihat adalah jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar nilai probability-nya 0,00 ya. Nah, ini hipotesisnya karena dia adalah X1 maka beta 1 sama dengan 0, H1-nya beta 1 tidak sama dengan 0. Hasilnya menunjukkan karena nilai probability-nya lebih dari 5% maka tolak 0. Artinya jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap kurs.
karena dia berpengaruh, maka koefisien regresinya diinterpretasi, ya. Kalau dia nggak signifikan, jangan interpretasi koefisien regresinya, ya. Koefisien regresinya 0,515 karena dia sudah log, ya, si jumlah uang beredar, ya, maka satuannya sudah persen otomatis. Koefisien regresi 0,515 artinya kenaikan 1% jumlah uang beredar akan mampu meningkatkan kurs 0,515% dengan asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus ini artinya faktor yang lain dianggap tetap, ya. Hipotesis kedua adalah pengaruh inflasi. Kita lihat di sini inflasi. Ini koefisien regresinya. Ini koefisien, ini probability-nya 0,053. 0,053 masih lebih kecil dari alfa 10%. Maka tolakan nol. Artinya inflasi berpengaruh signifikan terhadap kurs dengan koefisien regresi 0,004. 0,004 artinya kenaikan 1% inflasi akan mampu meningkatkan kurs 0,004% dengan asumsi ceteris paribus, ya. Berikutnya adalah hipotesis 3 yaitu rasio ekspor impor beta 3. Kita lihat di sini nilai probability-nya 0,001, ya. Itu artinya signifikan dengan probability-nya lebih dari 5%. Koefisiennya 0,140 artinya kenaikan 1% ekspor impor akan mampu meningkatkan kurs sebesar 0,140% dengan asumsi ceteris paribus, ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertama, seluruh variabel independen YUB, inflasi, ekspor impor signifikan terhadap kurs, ya. Lalu jika dibandingkan dengan koefisien regresi, maka karena sudah log, maka secara otomatis kalian sudah bisa membandingkan besar kecilnya pengaruh, ya. Kita lihat pengaruh pertama terbesar adalah jumlah uang beredar, kedua ekspor impor, ketiga adalah inflasi. Ini akan sama dengan standardized beta. Yang pertama adalah jumlah uang beredar, yang kedua ekspor impor, yang ketiga adalah inflasi. Karena sama, kenapa? Karena kalian sudah melokkan terlebih dahulu variabel dengan satuan yang bukan persen dan rasio, ya. Lalu berikutnya adalah uji asumsi klasik, ya. Uji asumsi klasik di sini, ya. Kita buka di sini, kita uji normalitas, analyze, non parametric test, legacy dialog, lalu di sini one sample KS. Sini, ya. Nah, ini dia. Bentar. Saya mau itu ada stop dulu, ya. Saya izin ini dulu, ya. Saya mau izin ke toilet sebentar.
Oke ya, saya lanjut ya. Nah, tadi sudah selesai yang uji T-nya ya, ANOVA. Lalu kita akan uji asumsi klasik dengan normalitas. Nah, normalitas itu sama seperti uji normalitas data ya, non parametrik, one sample KS ya, terus yang sini ya kita uji adalah standardized residualnya ya, normal. Oke. Nah, ini grafik sebaran residualnya. Kalau dia mendekati garis lurus berarti dia normal. Lalu kita uji dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Di sini terlihat bahwa dia sudah mendekati garis lurus, maka deteksi menyebar normal. Nah, hasil ujinya menunjukkan nilai probability-nya 0,059, lebih besar 5% ya. Artinya data sudah residual menyebar normal sudah terpenuhi asumsinya. Yang kedua adalah autokorelasi. Nah, autokorelasi yang kita ambil adalah Durbin Watson-nya di sini ya. Durbin Watson kita ambil dari yang tadi ada R-square-nya ya, yang output yang ini kita ambil. Nah, di sini terlihat bahwa nilai Durbin Watson-nya adalah 0,167. 0,167 itu lebih dekat ke 0 dibanding kedua ya. Itu artinya terdapat autokorelasi positif ya. Nah, dampaknya adalah coefficient tetap tidak bias, coefficient hanya saja tidak efisien. Lalu multicolinearity kita lihat dari VIF-nya yang dari uji T, ini diambil dari uji T ya. Di sini terlihat bahwa nilai VIF-nya itu di bawah 10 ya. Nilai VIF-nya masih di bawah 10. Maka artinya ya tidak ada pelanggaran multikolinearitas. Berarti sudah terpenuhi. Nah, ini yang sudah paling bagus ya, karena yang paling parah pelanggaran multikolinearitas. Nah, berikutnya adalah homoskiadasis. Homoskiadasis ini repotnya di SPSS itu kita harus meregresikan kembali residual sebagai dependent variable. Langkah pertama adalah kita klik transform, lalu compute variable, lalu saya klik di sini log resid pangkat 2, log resid 2 saya kasih judul. Ini kita logaritmakan ya 10 ya di sini. Log 10 residual kita pangkatin 2. Ya, oke. Maka secara otomatis dia akan keluar nilai log resid 2 di sini. Maka saya akan regresikan kembali x-nya terhadap y-nya saya ganti ya. Saya regresikan, analyze karena saya butuh ANOVA-nya. Regression linear ini saya ganti dengan jadi tadi kalau pertama kalau ada status quo seperti ini. Nah, kita keluarin ANOVA-nya. Di sini terlihat bahwa ya ini celakanya sudah ada. Nah, dari sini terlihat bahwa dari ANOVA yang tadi yang baru dengan meregresikan kembali log residualnya nilai probability-nya 0,00, lebih kecil 5%. Nah, artinya terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. Berarti ada pelanggaran, ada 2 pelanggaran, yaitu autokorelasi dengan heteroskedastisitas. Sehingga saya bisa simpulkan bahwa hasil uji asumsi klasik tidak blue ya, tidak best linear unbiased estimator. Kenapa? Karena terdapat 2 pelanggaran, yaitu autokorelasi dan heteroskedastisitas. Namun dia tidak terdapat multicol, sehingga kita simpulkan bahwa meskipun tidak blue, tapi koefisien regresi tetap tidak bias, konsisten, hanya saja tidak efisien. Tidak efisien ini karena dampak dari pelanggaran hetero dan autokorelasi ya. Nah, kalau terjadi pelanggaran maka dia pasti berbias. Nah, itu yang paling parah ya. Jadi tahapan-tahapan ini nanti pada saat ujian harus clear ya, tapi nggak perlu di screenshot seperti ini. Tapi interpretasi setiap tahap harus dikeluarkan pada interpretasi model regresi. Oke, sampai sini silahkan kalau ada pertanyaan terhadap model regresi linear berganda. Nah, nanti minggu depan dengan software baru ya, Debius, nanti tinggal dibuat dummy variabel. Nanti kalian akan mencoba meregresikan tapi data X-nya itu ada kualitatif. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ayo. Bu, saya mau nanya. Silakan. Tadi itu kan di uji
ANOVA yang pertama itu yang uji tes, hipotesisnya itu ada yang nilai probabilitasnya itu kurang dari alfa 5% sama 10%. Nah itu maksudnya kita tahu pakai 5% atau 10% itu dari mana, Bu? Ya, itu kan batasan. Jadi kalau ilmu sosial itu boleh sampai 10% kalau ilmu sosial. Tapi kalau ilmu yang misalnya obat-obatan yang resikonya ya nyawa seseorang, maka alfanya harus mendekati 0 ya. Tapi kalau ilmu sosial seperti ini, ekonomi sosial, maka boleh alfanya sampai 10%, seperti itu ya batasnya ya. Tapi kalau yang ilmu yang kayak kesehatan, terus kedokteran itu nggak boleh, itu maksimal 1% dia gitu. Oh, jadi tergantung ini. Iya, karena kita ilmu sosial boleh sampai 10%. Baik, terima kasih Bu. Yuk, silakan yang lain. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan untuk materi hari ini. Silahkan dicoba untuk datanya ya. Nanti setelah ini saya akan share materi yang tadi saya share ya, SPSS-nya, Excel-nya sama Word-nya. Kalian coba untuk latihan di data jangan data yang kualitatif ya. Data yang biasa dulu, yang kuantitatif dulu kalian coba running sampai hasilnya sama persis dengan yang saya lakukan gitu ya. Kalau ada pertanyaan setelah ini kalian boleh WA saya gitu ya. Oke, terima kasih buat waktunya ya. Oh, silakan, Adin. Apa Din? Bu, untuk absen kan di Spirit kan error ya, Bu. Terus gimana Bu absennya ya, Bu? Yang di akademia. Bu, di akademia. Error ya? Oh error ya? Emang error ya? Webnya lagi error, Bu. Nggak bisa dibuka dari tadi. Sama sih juga nggak bisa buka. Sama sih juga nggak bisa. Ya udah nanti ini aja. Nanti saya yang absenin aja. Nanti saya tanya ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Siap. Yuk, yang lain silakan. Oke ya. Kalau tidak pertanyaan lagi, kita ketemu lagi minggu depan. Sudah pakai software baru, nanti saya email ya. Softwarenya kalian nanti install. Saya kasih tahu juga cara installnya untuk yang software Ifuse namanya ya. Baik, kalau tidak ada lagi saya akhiri. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih.